Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawakan PowerPoint interaktif dengan materi pembelajaran ialah perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Berikut merupakan biodata saya. Saya bernama Rizky Tito Alivia, bisa dipanggil Alivia, dengan NIM 222-1010-40015. PowerPoint interaktif ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Saya beralma mater Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selanjutnya kita akan membahas materi. Di sini saya membawakan 4 materi, yaitu pengertian, kedudukan, manfaat, dan tujuan. Yang pertama ialah pengertian. Perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana yang dipikirkan sebelum pelaksanaan tugas atau rencana. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Jadi, perencanaan pembelajaran merupakan sebuah rancangan atau persiapan yang dibuat oleh para guru tentang pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan pembelajaran sendiri berarti pemikiran tentang perencanaan prinsip-prinsip umum mengajar di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam proses interaksi guru dan murid baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena dalam perencanaan itu, maka seorang guru akan bisa memberikan pelajaran dengan baik karena ia dapat menghadapi situasi di kelas secara tegas, mantap, dan fleksibel. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan pembelajaran merupakan langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Apabila pembelajaran disusun dengan baik, maka akan menjadikan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Peran yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran adalah dengan membuat perangkat pembelajaran sebaik dan seefektif mungkin. Selanjutnya, yang kedua ialah kedudukan perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat 4 kedudukan. Yang pertama ialah mematokkan tujuan pembelajaran secara universal yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua ialah materi pembelajaran yang meliputi ruang lingkup harus dirancangkan secara matang. Yang ketiga ialah cara-cara dan referensi pembelajaran harus terverifikasi secara jelas. Yang keempat, cara penilaian yang dipakai harus direncanakan secara akurat agar penilaian memenuhi persyaratan yang bisa memberikan informasi dengan jelas. Yang ketiga ialah manfaat perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ialah melalui proses perencanaan yang matang, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat akan mampu memprediksi besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Yang kedua ialah sebagai alat untuk memecahkan masalah. Guru yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang matang, guru akan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya, yang ketiga ialah untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat.
Seiring dengan berkembangnya dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saat ini banyak sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Melalui perencanaan, guru dapat menentukan sumber-sumber mana saja yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat ialah perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Yang terakhir ialah fungsi perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ialah dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga dapat meningkatkan atau memperbaiki program. Yang kedua ialah adanya kesiapan dalam penguasaan materi sebelum proses pembelajaran dimulai sehingga mudah dalam mengimplementasikannya. Yang ketiga ialah sebagai acuan belajar siswa sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa agar lebih aktif dan kreatif. Materi telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan latihan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Wah, ternyata kamu sudah paham. Kamu hebat sekali. Itu tadi penjelasan mengenai PowerPoint interaktif dengan materi perencanaan pembelajaran. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.